Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah dasar kewirausahaan. Perkenalkan nama saya Bernardiansah. Nama saya Muhammad Arif Tradian. Saya Septia Dwi Ramadhani. Saya Acita Rahma. Saya Ratna Lisa. Tempat usaha yang kami wawancarai adalah usaha laundry bernama Nana Laundry yang dimiliki oleh Bapak Suyono. Nana Laundry didirikan pada tahun 2020. Tepat saat pandemi COVID-19 berlangsung, latar belakang berdirinya usaha ini adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Khususnya bagi mereka yang kurang produktif seperti ibu-ibu. Saat ini, Nana Laundry memiliki 2 karyawan atau total 4 orang jika termasuk pemilik. Kalau menurut Bapak sendiri, karakteristik atau sikap apa sih yang paling penting dari seorang wirausaha? Harus gigih, harus mau maju, harus mau juga berani menerima tantangan. Apakah ada itu perubahan seperti layanan pada usaha Bapak kayak laundry antar jemput kayak waktu itu Pak? Nah, kita layanan memang kita antar jemput, kemudian kita antar jemput kemudian secara biasa ya kita terima, kita antar jemput. Ada yang antar jemput juga cuma diantar aja, macam itu ada 2 itu. Atau ada dengan Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi itu? Kalau untuk kita prosesi awal itu kita timbang. Setelah kita timbang ada berapa kilo, ya kan? 10 kilo. Hitung 1, 2, 3, 4 sampai 10 biji kita masukkan. Kita catat dalam buku pencucian. Grade gitu. Setelah keluar ya mau dijemur Mbak, kita hitung lagi 1, 2, 3, 10 dikasih nama 10 ya kita dijemur lagi kan misalnya. Nah, kemudian setelah jemur turun lagi dihitung lagi di pack seperti atas nama-nama satuan. Pembukuan itu untuk mengatasi kegagalan. Kalau misal ada tambahan modal yang akan disalurkan pada usahanya Bapak itu kira-kira apa Pak? Kalau memang adanya modal dan kita sudah punya nama, tidak banyak pelanggan, ya udah usaha itu ditingkatkan. Tapi ya kita harus memanage lagi Mbak. Kalau gimana cara Bapak untuk mengatur berjalannya keuangan untuk usahanya? Untuk pengaturan keuangan kita sebetulnya semua usaha memang harus punya target ya. Setiap bulan berapa, itu apa yang menjadi kendala ini, kita akan tahu. Kalau kita tidak punya target 1 bulan dapat sekian, sehari harus dapat sekian. Terus bagaimana Bapak cara mengatasi strategi penurunan pendapatan? Kita mengembangkan di daerah lain yang biaya kontraknya murah, kita produktif, tapi yang kita rebutkan 1 pelanggan kita nama, itu yang paling karena dimanapun akan dicari. Terus apa saja biaya operasional yang terbesar di usaha ini? Yang terbesar ini kontrak Pak, 2 juta. Yang paling mahal. Kira-kira berapa rata-rata omset Bapak per bulan? Kalau sebulan belum bisa, 1 tahun. Kalau besi itu paling berapa ya? Mungkin sekitar 10 juta atau berapa? Kalau dulu bisa, yang saingan tidak besar. Karena kayak biaya yang paling besar itu ini aja 22 juta. Berarti dari target konsumen utamanya itu mahasiswa. Kebetulan ya kita 50-50 Pak kalau di sini. Terus apa target usaha Bapak ini dalam 1 sampai 5 tahun ke depan? Ya targetnya kita yang jelas targetnya kita bisa menambah ya Mbak ya. Targetnya menambah lagi. Melihat kondisi permintaan dari pelanggan. Kalau banyak kita tambah. Laundry kan bekas air cuciannya itu kan mesti banyak toh Pak. Itu kalau pengolahan limbahnya Memang limbah memang ada. Cuman kita akan membuat sendiri Mbak, buat yang pabrik. Jadi lebih untuk busanya sama itu kita kurang. Satunya enggak yang deterjen tuh mulu semua tuh ada. Kita enggak ada busa di sini. Dampak buruk semua usaha ada. Cuman paling tidak mengurangi dari pull up-nya istilahnya melebihi ketentuan. Semua
ada dampaknya apa limbah semua ada. Kalau menurut Bapak, kalau laundry itu bisnis yang berkelanjutan apa enggak gitu, yang jangka panjang? Kalau bisnis itu bisa, hanya tergantung pengelolanya mas. Tapi jasa itu kalau laundry itu ya sebetulnya bisa. Terus dengan apa yang paling dibutuhkan buat membangun usaha laundry, Pak? Ya satu penambahan modal ya mas, penambahan modal itu pasti. Tapi kita juga berhitungan. Sebetulnya kita mau buka lagi, tapi mencari orang yang dipercaya sulit. Kayak etika apa yang harus dijaga Bapak dalam Pelayanan. kepercayaan konsumen itu biar tetap di sini gitu. Ya, kita memang satu ramah, ya itu ramah. Kemudian hasil kerja, hasil karya di sini usaha ini rapi, rajin itu jelas. Kemudian bertanggung jawab, ada kerusakan ya kita ganti. Resiko paling besar. Yang pernah dihadapi selama menjalankan usahanya. Resikonya cuma hilang, ganti itu aja. Itu paling besar. Pak, untuk itu pelajaran apa yang paling berharga selama menjalankan usaha? Pembelajaran yang selama usaha, yang jelas namanya orang usaha itu akan ditimbang pasang surutnya, akan mengalami kerugian dan keuntungan. Jelas kan di situ pasti kita ketemu. Saran apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa yang ingin berwirausaha? Tidak putus asa, kemudian berlanjut terus. Nanti ilmu itu akan ketemu, keuntungan akan ketemu. Keuntungan itu bisa secara real, tidak mungkin secara finansial, mungkin, tapi yang bisa ketemu nanti satu kebaikan di hati. Setelah wawancara, kami jadi tahu jika usaha laundry tidak hanya sebatas mencuci pakaian, tetapi juga kerja keras, tanggung jawab besar, dan kepercayaan konsumen terhadap usaha kita. Kami belajar bahwa pelayanan yang cepat dan ramah itu menjadi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Strategi seperti pemberian kualitas terbaik dan menjaga kepercayaan pelanggan menjadi daya tarik bagi konsumen. Kami memahami bahwa tantangan usaha laundry itu cukup banyak seperti persaingan harga dan biaya operasional. Namun, dengan ketekunan dan manajemen yang baik, usaha akan tetap berjalan. Kegiatan ini membuat kami lebih berwawasan dalam berusaha, sehingga kami lebih termotivasi untuk memulai usaha.